Halo semua, hari ini saya ingin berbagi tentang referensi data risk-free di Indonesia. Jadi kalau kita membuat penelitian tentang investasi, baik untuk saham, untuk reksadana, biasanya selalu dibandingkan dengan namanya risk-free. Kenapa? Karena kalau di saham dan di reksadana, kita mengambil resiko. Kita bandingkan kalau kita tidak ngapa-ngapain, taruh di bank saja, itu seperti apa? Apakah dia di atas risk free atau di bawah risk free? Seperti itu. Nah, risk free kalau kita mau buat dalam penelitian itu ada beberapa referensi. Di salah satu artikel yang saya pernah tulis di tahun 2019, ya, ini waktu itu Agustus 2019, judulnya ini mengenal instrumen risk free rate di Indonesia. Pada dasarnya ada 3 instrumen risk free. Pertama kita bicara deposito dan LPS. Ya, deposito tentu kita kenal secara umum. Permasalahannya adalah data deposito itu bisa berbeda. Bapak Ibu datang ke bank, misalnya punya uang 20 miliar, dengan punya uang cuma 20 juta, ya tentu bunga yang didapat juga beda. Ya. Selain layanannya, ya tentu kalau punya 20 miliar, kita bisa minta servisnya seperti apa, bunganya maksimal seperti apa, gitu. Nah, kemudian dalam prakteknya, suku bunga itu juga tergantung apakah Anda datang ke bank yang kebetulan mungkin cabang tersebut atau marketing tersebut lagi dikejar target, sehingga mereka berani memberikan bunga yang lebih tinggi, atau sebaliknya, lagi kelebihan uang. Jadi kalau Anda mau tempatkan, mereka seberapa besar pun mereka tetap kasih bunga yang relatif kecil. Nah, data-datanya juga tidak dipublikasikan. Dan bisa saja yang mereka taruh di counter itu berbeda dengan yang Anda dapatkan, seperti itu. Biasanya kalau yang prioritas bisa dapat lebih tinggi. Nah, ada juga yang mengatakan kalau menggunakan deposito kita pakai namanya LPS. Ya. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Mereka membuat suatu standar. Jadi kalau taruh uang di bank umum, saat ini yang digaransi, ibaratnya kalau ada apa-apa dengan bank tersebut, diganti oleh pemerintah, itu berapa persen bunganya. Kalau di BPR berapa. Nah, suku bunga ini direvisi dari waktu ke waktu. Jadi kalau ikutin BI rate, kalau BI rate turun, ya otomatis dia akan turun. Kalau BI rate naik, dia juga akan naik. Kemudian LPS ini juga menentukan batasan di 2 miliar. Ya, artinya kalau saya penempatan di satu bank lebih dari 2 miliar, walaupun suku bunganya lebih kecil ya atau sama dengan rate yang dia tetapkan, kalau ada apa-apa dengan bank tersebut itu juga tidak dijamin lagi. Nah, jadi ini adalah suatu acuan ya yang digunakan oleh bank-bank di Indonesia dalam menentukan suku bunga penjaminan. Tapi terus terang kalau untuk nasabah high net worth ya ataupun nasabah institusi seperti reksadana, penempatannya sudah pasti jauh di atas 2 miliar. Jadi data LPS itu biasanya sudah tidak menjadi patokan lagi. Nah, kalau dalam konteks membuat penelitian, kalau kita bicara risk free itu butuh data yang sifatnya harian, bulanan atau mingguan. Ya, karena kalau misalkan kita data harga sahamnya harian atau mingguan atau bulanan, data risk free-nya 1 bulan sekali, ya tentu itu tidak masuk seperti itu. Ya, jadi kita mungkin bisa mencari alternatif yang lain. Saya agak loncat ya. Selanjutnya ada yang namanya Indonia ya dan Jibor. Ya. Indonia dan Jibor ini bisa Bapak Ibu baca di website Bank Indonesia. Ya, jadi kalau Anda ke website Bank Indonesia, bi.go.id, di bagian sini ada Indonia. Ya. Ada Indonia, kalau kita klik, ada history Indonia dan Jibor. Ya. Sebelum saya lihat lebih lanjut, kita cari definisinya dulu. Di sini ada apa itu Indonia. Ya. Indonesia Overnight Index Average. Ya. Kalau di sini Jibor, Jakarta Interbank Offered Rate. Cukup panjang, Bapak bisa baca ya. Jadi kurang lebih itu Indonesia adalah rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi untuk overnight. Ya. Jadi yang namanya bank, kadang-kadang ketika terima uang dari kita dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito, mereka bisa salurkan dalam bentuk kredit, mereka juga bisa tempatkan di bank lain. Ya. Alternatifnya mereka juga bisa beli obligasi. Tapi kalau misalnya sifatnya jangka pendek, kebetulan ada bank yang bunganya bagus, mereka juga bisa saling melakukan penempatan antar bank, gitu ya.
Nah, ketika mereka menempatkan antar bank, ada hitungan seperti bunga deposito juga. Ya, jadi saya bank A, saya punya uang lebih, besok mau saya pakai, mau beli obligasi juga nanti dulu, ya. Kebetulan bank tetangga lagi butuh dana cukup banyak, jadi saya tempatkan di sana. Nah, kalau misalkan penempatannya cuma 1 malam, itu disebut dengan overnight. Tapi kalau penempatannya lebih dari 1 malam, ya bisa seperti satu minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Ya, jadi itu bisa hari itu juga bisa juga bervariasi waktunya seperti itu. Ya, per 2 Januari sudah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan dan ini. Nah, apa bedanya Indonia sama Jibor? Jadi kalau Indonia itu khusus yang overnight aja. Kalau yang Jibor itu yang 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Ya. Jadi kalau sesama bank saling menempatkan dana itu satu hitungannya 1 malam. Kalau yang Jibor itu 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Pada prakteknya seperti apa? Terus terang saya kurang tahu detail. Tapi kalau kelas antar bank sih setahu saya juga tidak panjang-panjang. Ya, kalau nggak overnight ya paling 1 minggu atau 1 bulan. Kenapa? Karena kalau mereka menempatkan di bank lain, hitungannya itu seperti memberikan kredit juga seperti itu. Ya, dan kalau bank kan lebih menguntungkan kalau kasih kredit ke investor atau ke kreditur. Bunganya bisa 8, 9, 10 sampai belasan persen. Kalau kita taruh deposito antar bank ya bunganya mungkin juga cuma bunga deposito. Bisa saja bunga itu lebih besar daripada bunga yang dia kasih atau sama sehingga dia tidak menguntungkan. Nah, jadi kurang lebih tentang itu. Nah, Jibor dan Indonesia adalah rata-rata, ya, rata-rata daripada penempatan antar bank tersebut yang bisa kita akses di BI. Ya, kalau kita klik itu data harian di sini, nah contoh di tanggal 9 Agustus, Indonianya berapa, Jibornya berapa, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ya. Ini kalaupun kita tidak katakan ini risk free, karena bisa aja resiko bank-bank ini ternyata tidak bisa bayar, ya. Tapi ya juga paling tidak sudah mendekati risk free karena itu sifatnya deposito. Nah, ini untuk data yang kedua, ya. Ini bisa kita download Bapak Ibu. Kalau kita klik di sini, data history Jibor, ya. Dia Indonesia dan Jibor jadi satu, ya. Kalau kita baca lebih detail sih tersedianya tidak jauh sih. Mungkin dari sekitar 2018 atau 2019. Jadi kalau kita penelitiannya lebih dari tahun tersebut ya nggak ada. Contoh saya pakai dari Januari sampai dengan bulan Juli. Klik lihat. Nah, ini datanya. Tersedia harian, yang overnight sudah tidak ada lagi karena overnight menggunakan Indonesia. Kalau Jibor yang seperti ini. Kalau dia nol semua biasanya itu hari libur. Jadi hari libur dia nol, sementara kalau yang hari kerja dia ada angkanya. Jadi kalau pas ketemu nol ini, kalau nggak Sabtu ya Minggu, ya ada kemungkinan. Kalau nggak dia libur. Nah kita bisa ini. Nah kalau datanya seperti ini, berarti kita bisa pindahkan ke Excel, ya bisa diunduh di sini. Kemudian tinggal kita VLOOKUP aja sama harga saham. Nah satu lagi ya, yaitu yang ketiga, yang menurut saya lebih relevan, itu adalah obligasi negara. Jadi obligasi negara kita bisa lihat di website IBPA. IBPA itu Indonesia Bond Pricing Agency, tapi belakangan berubah nama menjadi Penilai Harga Efek Indonesia. Nah, bisnis utama mereka adalah memberikan harga wajar untuk obligasi di Indonesia dan mungkin sebentar lagi mau merambah juga harga saham. Nah, kalau kita berbicara obligasi, ya spesifik adalah obligasi negara. Kenapa? Karena obligasi korporasi itu ada resiko gagal bayar, beda sama obligasi negara. Obligasi negara pada dasarnya resiko gagal bayarnya tidak ada, karena pada saat jatuh tempo pemerintah bisa menerbitkan hutang baru ya untuk membayar hutang yang lama. Biasanya juga dilakukan sudah perencanaan dengan baik sehingga bisa dilakukan pembayaran. Nah, yang harus kita tahu obligasi negara itu ada macam-macam juga. Kalau kurang dari 1 tahun disebut dengan SPN. Ya. Kalau yang lebih ya disebut dengan surat utang negara. Ada yang rupiah sama US dollar, ada yang variabel dan juga yang bunganya tetap. Ada juga yang zero coupon bond.
Nah, kemudian ada juga disebut dengan sukuk. Ya, sukuk itu memenuhi kriteria syariah. Dalam menentukan risk-free rate suatu negara, ada hukum atau bukan hukum sih, lebih ke peraturan tidak tertulis ya, yang menyatakan biasanya kalau yang dijadikan sebagai acuan risk-free itu adalah yang yang periodenya 10 tahun dan fixed rate. Jadi kalau kita membandingkan risk-free rate negara A dengan negara B, biasanya orang membandingkan, obligasi negara yang 10 tahun, Indonesia berapa, Amerika Serikat berapa, China berapa, Brazil berapa, dan seterusnya. Jadi yang jadi acuan itu yang fixed rate 10 tahun. Oke. Nah, kita coba buka website IBPA lagi. Mohon maaf, sepertinya ada kendala. Oke, kita ke IBPA. Oh ya. Nah, di sini. Ya, jadi seri obligasi pemerintah ada banyak, tapi yang dijadikan acuan atau disebut dengan benchmark itu ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan setiap periodenya ada 4. Ya, untuk periode yang kali ini adalah FR86, TTM itu bukan teman tapi mesra, tapi time to maturity, yang mendekati 5 tahun. Kenapa di 4,68? Karena ditetapkan mungkin 3 bulan lalu dia 5. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya makin berkurang umurnya seperti itu. FR87 9,53 tahun, FR88 14,86 tahun, FR83 18,7 tahun. Ya, ini ada kuponnya, kemudian ini ada harganya, harga wajarnya gitu ya. Nah, kalau kita klik ini, itu kita bisa melihat yield-nya ya. Nah, di sini dia. Nah, jadi 6,3% hari ini, kemarin 6,27%. Jadi ini dianggap sebagai risk free. Kenapa? Karena kalau saya investasi, uang saya pegang 10 tahun, saya taruh di obligasi negara, kurang lebih saya bisa dapat 6,3% per tahun selama 10 tahun. Kalau saya beli obligasi FR87. Jadi dianggap sebagai risk free rate ya. Walaupun ada resiko fluktuasi harga, tapi kalau kita pegang sampai jatuh tempo itu nggak ada. Nah, jadi kalau kita mau membuat penelitian, kita butuh data FR87 yield-nya hari ini, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan seterusnya. Nah, di IBPA ini belum tersedia, tapi Bapak Ibu bisa akses di website yang ini, investing.com. Ya. Ini juga bagus sekali, datanya juga gratis. Nah, kita ke sini. Indonesia, ketik aja ya, 10 year. Nah, dia sudah keluar. Di sini. Nah, kita bisa pilih waktu ya. Misalkan kita mau pilih 1 minggu terakhir, 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, sampai dengan maksimal. Ya. Nah, kalau kita klik sini, historical data, datanya juga bisa kita download. Ya, bisa kita download. Itu memang harus daftar dulu seperti itu. Tapi setahu saya daftarnya itu gratis. Tahu Bapak Ibu bisa ya tinggal copy paste saja. Ini ya, saya blok dari atas sampai bawah. Oke, sebentar ya. Jadi saya pilih periodenya. Misalkan 2001 ya, kalau mau gampang. Klik apply. Ya. Oke, mungkin apply. Oh, sorry. Data mulainya 2001, data selesainya 2021. Bulan 8. Apply. Mungkin 2001 belum tersedia ya. Kita coba misalnya 2005. Oke, kita pilih misalnya 2005 Desember sampai dengan 2021
21 Agustus tanggal 7, tanggal 6. Oh ya, ini mohon maaf. Ketiknya memang harus agak hati-hati ya. 2005 di sini. Nah, klik apply. Nah, dia harusnya sudah akan download, tapi karena datanya banyak, nah seperti ini. Jadi Anda tinggal blok. Ini karena sangat panjang ya, sampai ke bawah. Ya, Anda tinggal memilih periodenya sesuai dengan Anda punya pilihan waktu. Oke, terus saya ke bawah. Nah, di sini. Saya tinggal copy. Kemudian saya pindahkan ke file Excel. Copy, klik kanan. Mungkin karena filenya terlalu banyak ya, jadi saya ada kendala untuk copy paste-nya. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini. Kita copy, ya. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Nah, sudah berhasil. Cuma tinggal diproses dulu. Ya, berhubung datanya cukup banyak, ya jadi tentunya ini. Nah, kita sudah dapatkan ya. Di sini kalau kita lihat, ya ada price open high low gitu ya. Harga obligasi dalam satu hari juga berfluktuasi sih. Jadi ada price open high low. Kalau menurut saya yang kita gunakan cukup ini aja. Cukup yang harga open atau harga penutupannya. Ya, jadi yield 10 tahun Indonesia. Nah, 6,22 ya. Jadi itu 6,28%, 6,269%, 6,256%. Jadi ini adalah yield 10 tahun daripada obligasi Indonesia yang bisa dianggap sebagai risk free. Nah, jadi kalau misalkan Anda membuat penelitian, komparasinya bisa ke sini. Anda mau pakai rata-rata bunga deposito silakan, pakai rata-rata risk free rate Indonesia juga silakan, mau pakai Indonia atau JIBOR juga silakan. Tapi kalau menurut saya kita bisa coba menggunakan yield obligasi 10 tahun. Ya, karena ini sama, saya punya uang 100 juta dengan punya uang 100 miliar, saya kalau beli obligasi negara ya kurang lebih harganya segitu. Nah, sehingga ini bisa menjadi indikator risk free di Indonesia. Nah, kalau sudah ada data harga saham atau harga reksadana, tinggal kita VLOOKUP saja. Ya, jadi ini nanti kita tinggal rata-ratakan. Oh, berarti rata-rata risk free rate selama periode tersebut adalah sekian. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, dalam membuat penelitian kita butuh data risk free. Ya, sekali lagi, Anda mau pakai rata-rata BI rate silakan, mau pakai Indonia atau JIBOR silakan, mau pakai bunga LPS juga silakan, ya. Mau pakai obligasi negara. Nah, saya lebih menyarankan menggunakan itu. Untuk datanya kita bisa akses di website investing.com ya dengan mengetikkan Indonesia 10Y atau Indonesia 10 tahun. Nanti dia akan keluar. Bisa nggak kita menggunakan yang 5 tahun, Pak? Boleh-boleh aja coba kalau misalnya kita 5Y. Ya. Nah, itu keluar seperti ini. Ya. Nah, sama seperti yang studi benchmark tadi, dia tersedia 5, 10, 15, 25, bahkan kalau tidak salah 25 dan 3 tahun, 30 pun dia ada. Nah, 25 dia ada, 30 dia juga ada. Ya. Karena kalau untuk obligasi pemerintah memang 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cuman kalau dalam data yang ditampilkan memang yang 4 saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Semoga yang saya sharing hari ini bermanfaat. Untuk link-linknya nanti saya akan share di caption YouTube ya. Nanti bisa Bapak Ibu coba praktek sendiri. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk ikutin video-video saya yang akan datang. Itu saja.
Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat selalu. Terima kasih.